Baik, pada minggu ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Untuk pertemuan keempat ini materinya mengenai pengukuran variasi data atau dispersi atau persebaran data. Pengukuran variasi atau persebaran data, measures of variation atau measures of dispersion. Nah, kalau pertemuan sebelumnya, materi kita mengenai pengukuran pusat data. Nah, pengukuran pusat data hanya menggambarkan pusat datanya saja, tetapi tidak mencerminkan tentang persebaran atau variasi datanya. Misal pada kasus tentang harga rumah, informasi di koran menyebutkan rata-rata harga rumah tipe 45 adalah 265 juta rupiah. Jika A punya uang sebesar 255 juta rupiah, maka si A ini tidak akan bisa membeli rumah karena informasi yang tersedia hanya mengenai rata-rata. Nah, kalau misalkan si A ini tahu persebaran datanya mulai harga terendah sampai harga tertinggi, misalkan ada harga terendah 250 juta, maka kemungkinan dengan uang sebesar 255 juta rupiah yang dimiliki si A, maka si A ini akan bisa membeli rumah. Jadi itu untungnya kita mengetahui persebaran data selain juga rata-rata datanya. Kemudian jenis pengukuran variasi data yang kita bahas di sini pada pengukuran aljabar, secara aljabar, absolut dan relatif. Ada range, ada interquartile range, jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Itu pada ukuran jaraknya. Kemudian kita juga akan membahas tentang nilai absolut rata-rata deviasi dan standar deviasi. Nah, kenapa sih kita mengukur persebaran atau variasi data? Dan jadi di sini tujuan pengukuran persebaran atau variasi data yang pertama yaitu uji reliabilitas ukuran pusat data rata-rata. Jika variasinya kecil, maka menunjukkan bahwa adanya kesamaan nilai dalam sekelompok data, sehingga rata-rata bisa mewakili nilai data individual dalam sekelompok data. Nah, sebaliknya, kalau variasi datanya cukup besar, maka terdapat ketidaksamaan dalam nilai sekelompok data, sehingga rata-rata kurang bisa mewakili data individual dalam sekelompok data. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mengontrol variasi data. Ukuran variasi atau persebaran data membantu kita untuk mengidentifikasikan sifat dan penyebab adanya variasi, sehingga dari informasi ini sangat berguna untuk mengontrol variasi data. Kemudian tujuan berikutnya yaitu membandingkan dua atau lebih sekelompok data dengan melihat informasi tentang variasi data. Nah, dengan ukuran variasi ini, kita bisa membandingkan dua atau lebih sekelompok data dengan mempertimbangkan kesamaan data. Misalkan, kita membandingkan harga indeks saham gabungan IHSG yang merupakan rata-rata harga saham antar waktu, misalnya tahun 2011 dan 2012, maka kita memerlukan informasi tentang variasi data. Kemudian menyediakan informasi untuk analisis statistika lainnya. Nah, ukuran variasi ini menyediakan informasi yang berguna bagi analisis statistika yang lain seperti regresi, peramalan, kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pengukuran data yang pertama, jenisnya yaitu range atau jangkauan. Merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam sekelompok data. Kalau datanya tidak berkelompok, maka range bisa dicari nilainya dengan mengurangkan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Misalkan nilai tertinggi dalam suatu ujian statistika 99, kemudian nilai terendahnya 55, maka range-nya yaitu 99 kurangi 55, 44.
pada data berkelompok, menentukan range caranya yaitu mengurangkan batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Contohnya di sini untuk data berkelompok, waktu tunggu nasabah yang melakukan transaksi pada Bank Mandiri Syariah dengan sampel sebanyak 50 orang. Ada kelas-kelas intervalnya, yang masing-masing kelas interval memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas kelas terakhir yaitu 30. Jadi nilai maksnya yaitu 30 dengan melihat pada batas atas kelas terakhir. Kemudian nilai minnya yaitu batas bawah kelas pertama. Nilainya 1. Sehingga penentuan range-nya 30 dikurangi 1. Jadi range-nya sebesar 29 menit. Nah, range ini mempunyai beberapa kelemahan sebagai ukuran variasi data. Pertama, nilai terendah dan tertinggi kurang mewakili semua data. Kemudian nilai range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau misalkan datanya terpusat ke 50, 60, 70, sementara ada nilai ekstrim 20 ke bawah sekali. Nah, itu range ini sangat berpengaruh. Kemudian sangat tergantung dari besarnya sampel. Sebentar. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Oke, jadi yang kita total adalah nilai dari perkalian frekuensi dikalikan nilai tengah masing-masing kelas interval. Di total semuanya itu adalah sigma dari F kali M dibagi dengan N. N adalah total frekuensi. Di sini 100. Jadi X bar rata-ratanya sebesar 30,3. Nah, ini kemudian kita gunakan untuk mendefinisikan kolom berikutnya pada tabel ini, yaitu harga mutlak X min X bar. Di sini yang dimaksud dengan X adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi 4,5 dikurangi 30,3. Hasilnya negatif 25,8. Kemudian langsung diharga mutlakkan sehingga nilainya positif 25,8. Begitu seterusnya sampai kelas interval yang terakhir. Nilai tengahnya 55,5 kurangi 30,3. Hasilnya positif 24,2. Nah, kemudian nilai dari harga mutlak X min X bar ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 25,8 kalikan dengan 12. Letakkan di kolom yang paling terakhir. 15,8 dikalikan dengan 8. Seterusnya sampai pada kelas interval yang terakhir. 24,2 kalikan 10, 242. Nah, kemudian kita total semuanya. Nilai dari F kalikan harga mutlak X min X bar. Di total semuanya. Ketemu 1220 dibagi dengan total frekuensi 100. Jadi ketemu mean deviation-nya sebesar 12,2. Oke, untuk varian dan standar deviasi. Di sini kalau misalkan populasi, pembaginya adalah N. Nanti kalau pembicaraannya sampel, maka pembaginya N-1. Nah, di sini pembaginya adalah N karena untuk populasi, varian populasi dan standar deviasi populasi. Sigma dari X min mu kuadrat per N itu adalah varian. Sementara standar deviasi adalah akar dari varian. Jadi kalau ketemu variannya, untuk mencari standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Oke, untuk data yang tidak berkelompok. Nah, kalau sampel pembaginya adalah N-1.
Jadi rumusnya varian dan standar deviasi ini tinggal mengakarkan saja nanti untuk standar deviasinya. Nah, di sini bedanya data yang tidak berkelompok dengan data yang berkelompok. Kalau dilihat di sini sebenarnya mirip dengan rumusnya yang mean deviation tadi ya, cuma tadi kan untuk yang mean deviation di harga mutlakan, sementara di sini dikuadratkan. Kemudian pembaginya adalah n-1. Untuk data yang berkelompok juga hampir mirip. Jadi yang nilai tengah dikurangi dengan rata-rata itu dikuadratkan dulu. Jadi bukan di harga mutlakan. Kalau di mean deviation kan di harga mutlakan, tapi pada varian dikuadratkan, dikalikan dengan F, kemudian dijumlah, dibagi dengan n-1. Nah, untuk data yang tidak berkelompok, contohnya seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya, volume penjualan sepeda motor pada dealer Amanah dan Barokah. Nah, kita kurangkan X dengan X bar. Rata-ratanya tadi sama ya 64. Jadi 60 dikurangi 64, negatif 4. Kemudian hasil pengurangannya ini dikuadratkan. Seterusnya sampai data yang terakhir 62. Kurangi 64, negatif 2 dikuadratkan 4. Jadi untuk yang dealer Amanah, sigma dari X min X bar kuadrat. Jadi X min X bar dikuadratkan, kemudian di total, dijumlah semuanya, ketemunya 42, dibagi dengan 6 min 1, hasilnya 8,4. Ketemu variannya. Standar deviasinya tinggal diakarkan saja nilai dari varian tadi. Untuk varian dan standar deviasi dealer Barokah, sigma dari X min X bar kuadrat sebesar 376 dibagi dengan 5, 75,2. Itu untuk variannya. Untuk standar deviasinya tinggal mengakarkan saja nilai dari varian yang tadi. Nah, sekarang untuk data yang berkelompok, data mengenai umur pekerja perusahaan garmen. Nah, di sini rumusnya sigma dari F dikalikan M min X bar kuadrat. Kita harus tahu X barnya dulu ya. Tahu rata-ratanya dulu, kemudian mengurangkan nilai tengah dengan rata-ratanya. Setelah itu dikuadratkan, dikalikan dengan F, dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Di total itu adalah sigma dari F kali M min X bar kuadrat dibagi dengan n-1. Jadi ketemunya sebesar 78,31. Itu variannya. Untuk standar deviasinya kita akarkan nilai dari variannya. Yang sebelumnya ketemu 78,31, jadi sebesar 8,85. Jadi pada data berkelompok ini, kalau kita ingin mencari baik itu mean deviation, kemudian variansi, standar deviasi, kita tambahkan kolom-kolom pada tabelnya. Nah, kolomnya ini kolom apa saja, tergantung kita butuhnya apa. Misalkan di sini pada perhitungan variansi kita butuh nilai tengah. Kita juga butuh untuk pengurangan nilai tengah dengan rata-rata. Setelah itu, pengurangan nilai tengah dengan rata-rata ini kita kuadratkan. Maka kita buat tabel yang baru untuk memasukkan nilai-nilainya. Nilai-nilai hasil pengkuadratannya. Nah, kemudian hasil dari nilai tengah kurangi rata-rata dikuadratkan ini dikalikan dengan frekuensi kan. Maka kita butuh menambah kolom baru lagi di sebelah kanan untuk menuliskan nilainya, nilai dari perkalian frekuensi dengan kuadrat dari pengurangan nilai tengah dengan rata-rata.
Sudah, kemudian yang kita lihat adalah totalnya, jumlahnya. Jumlahnya ini kita masukkan ke dalam perhitungan, kemudian dibagi dengan N-1. N tadi adalah total frekuensi dikurangi 1, kemudian kita tentukan berapa hasil pembagiannya, itu pada perhitungan varian. Pada perhitungan standar deviasi, kita tinggal mengakarkan saja nilai yang kita dapatkan pada variansi. Jadi seperti itu cara menentukan pengukuran variasi data pada data berkelompok maupun data yang tidak berkelompok. Khusus pada data yang berkelompok, yang tabel-tabel seperti ini, kita tambahkan kolom-kolom sesuai dengan yang kita butuhkan dalam perhitungan. Oke, sekian dulu materi untuk pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.